Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kuliah kita, dan materi kali ini kita akan membahas tentang terjemahnya dhamir, harf jawab, kalimat aktif atau kalimat pasif, bentuk jamak atau bentuk mufrad, dan isim mausul. Jadi di sini saya sengaja menggabungkan terjemahan dari beberapa bentuk kalimat di dalam bahasa Arab agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Maksudnya apa? Agar kita tidak memperbanyak materi dan bertele-tele. Jadi saya akan membahasnya pada inti-intinya saja. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk langsung saja ke dalam pembahasan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah satu, terjemahan tentang kata ganti atau dhamir. Nah, dhamir itu terjemahannya adalah kata ganti. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua, terjemahan harf jawab fa dan lam. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya harf jawab dari syarat. Ada kalimat syarat, nanti ada ciri-cirinya. Nah, setelah itu syarat ini harus ada jawabannya, harus namanya jawab. Syaratnya ini, jawabnya ini. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada perubahan struktur kalimat dari aktif ke kalimat pasif, yaitu maksudnya perubahan terjemahannya. Jadi dari kalimat bahasa Arab yang aktif diterjemahkan ke pasif, gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, dari kalimat pasif bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang keempat, perubahan kelas kata dari kata kerja benda, kata kerja atau benda, dan kata sifat menjadi kata kerja. Nah, ini fungsinya kita belajar terjemah seperti ini. Kemudian yang kelima, ada terjemah bentuk jamak ke mufrad. Jadi bahasa Arabnya itu jamak, kemudian kita terjemahkan ke bentuk tunggal atau bentuk mufrad. Ataupun sebaliknya, dalam bahasa Arab ditulisnya mufrad atau tunggal, kita menyebutkannya atau menerjemahkannya itu dengan bentuk jamak. Nah, kemudian yang terakhir ada terjemah isim mausul. Nah, terjemah yang mudah gitu ya tentang isim mausul. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang terjemah kata ganti atau dhamir. Nah, dhamir yang seperti kita ketahui ya, di situ kan ada namanya kata ganti, yaitu nya kalau terjemahannya bahasa Arab ya. Terjemahan bahasa Indonesia itu pakai katanya dia laki-laki, dia perempuan, keduanya, nah gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya berarti kalau dhamir itu ada hu, ada ha, ada hum, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, penggunaan dhamir dalam bahasa Arab sering terasa berlebihan bagi kita. Nah, jadi bahasa Arab itu dhamirnya ya disebut-sebut terus gitu ya. Tetapi ini memang sudah seharusnya digunakan sebagai pemanis atau sebagai penegas untuk membuat predikatnya sesuai dengan subjeknya. Nah, gitu ya. Langsung saja kita kepada contoh. Nah, di sini yang pertama, ya, diperhatikan, ba'duha dzatiyatun wa ba'duha mawdu'iyatun. Di sini ada penggalan kalimat, nah, yang artinya sebagian bersifat subjektif dan sebagian objektif. Nah, ba'duha, ba'dun sebagian, ha. Nah, ha di sini adalah pembahasan kata ganti kalimat sebelumnya. Nah, ha ini tidak, yang seharusnya
kalau misalkan kita terjemahkan secara letterlek ya, secara tekstual, itu akan berbunyi seperti ini. Sebagiannya bersifat subjektif dan sebagiannya bersifat objektif. Jadi nya di sini, kata ganti H ini itu tidak disebutkan gitu ya. Karena ini memang seninya Arab begitu. Jadi kalau menerjemahkan cukup sebagian bersifat subjektif dan sebagian bersifat objektif. Kemudian lanjut yang kedua. Wa hadhihi hiya al-fusul al-khamsah. Nah, wa hadhihi hiya al-fusulu al-khamsatu. Nah, terjemahannya itu berikut adalah 5 pasal. Nah, gitu ya. Berikut adalah 5 pasal. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya ya, di sini itu seperti ini. Dan ini dia adalah 5 pasal gitu. Atau dan ini adalah dia 5 pasal. Jadi ribet gitu ya. Makanya langsung kita terjemahkan berikut adalah 5 pasal. Kemudian selanjutnya, inna ilmal lugati alladhi huwa dirasatu al-ilmiyatu lil lugati. Nah, sesungguhnya kalau maaf, kita terjemahkan dulu ya. Terjemahannya kalau seperti ini, inna ilmal lugati alladhi, linguistik yang merupakan, nah gitu ya, yang merupakan huwa dirasatu al-ilmiyatu lil lugati, kajian ilmiah tentang bahasa gitu ya. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah itu akan berbunyi begini. Ilmu linguistik yang ini kan, dia huwa kajian ilmiah, dirasah ilmiah, kajian ilmiah tentang bahasa. Nah, jadi akan terasa tidak enak didengar. Terjemah harf jawab fa dan lam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada harf jawab, namanya harf jawab ya. Ada kalimat syarat yang mana nanti kalau ada kalimat syarat tersebut maka harus ada jawabnya. Itu sudah menjadi ketentuan, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, gitu ya. Nah, sudah gandengannya. Oke, langsung saja. Huruf fa dan lam ya, yang berfungsi sebagai jawab atau penghubung antara klausa dalam kalimat majmuk bertingkat, yaitu penghubung waktu bisa. Jadi namanya kalimat syarat itu bisa kaitannya dengan waktu atau sebab atau akibat atau syarat, tujuan atau konsesif. Nah, ya ini kondisi yang berlawanan ya. Perbandingan atau cara dan seterusnya. Yang mana itu harus berkaitan gitu ya, agar kalimatnya ini menjadi terang gitu ya. Enggak yang susah dipahami, enggak. Nah, kalimatnya menjadi terang. Baik tertulis maupun tidak. Dan huruf fa dan lam yang bertugas sebagai kata tugas konjungsi, yaitu kata penghubung, sering tidak diterjemahkan atau diterjemahkan dengan tanda baca koma. Nah, gitu ya. Diterjemahkan dengan tanda baca koma. Kemudian, kecuali jika klausa pertama atau anak kalimatnya dirangkai dengan frasa lau. Nah, itu. Yang pertama itu awal kalimatnya itu ada launya. Atau lama. Atau indama. Nah, yang demikian kita terjemahkan dengan apa adanya. Nah, contoh ya. Yang pertama ya, fi ahdi Umaro ini. Fi ahdi Umaro faqad kasuratil juyus. Nah, kita terjemahkan, sedangkan pada masa Umar jumlah tentara telah berlipat. Kalau kita terjemahkan ke dalam tekstualnya, secara tekstualnya, maka akan berbunyi seperti ini. Sedangkan pada masa Umar, maka sungguh gitu ya. Maka ya, kode sungguh jumlah tentara telah berlipat-lipat.
Akan tapi di sini kita menggunakan seni dalam menerjemahkan, yaitu sedangkan pada masa Umar jumlah tentara telah berlipat-lipat, katakan seperti itu. Nah, oke, yang kedua kita baca ya, wa idza aradna fa innana najiduhu fi ahadil amakin. Nah, terjemahannya adalah kalau kita mau, kita telah menemukannya di salah satu tempat. Di sini ada kalimat, ada syaratnya di sini, idza. Nah, di sini maka harus ada jawabnya, yaitu fa. Nah, di sini kita tidak menerjemahkan jawab tersebut, yaitu fa ini. Nah, kalau seandainya kita terjemahkan secara tekstualnya, ya, secara harfiahnya, kita akan menerjemahkan seperti ini. Kalau kita mau, gitu ya. Kalau kita mau, maka sesungguhnya kita menemukannya di salah satu tempat. Nah, akan tapi ini tidak usah diterjemahkan. Nah, jadi langsung saja terjemahnya, kalau kita mau, kita telah menemukannya di salah satu tempat. Nah, oke, selanjutnya walau annana aradna, gitu ya, tidak lamma wasa'na. Nah, kita terjemahkan di sini, kalau kita kemukakan, ya, terserahlah mau mengemukakan apa. Kalau kita kemukakan, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita terjemahkan ya, secara harfiah, itu kita tidak menghapus. Nah, kalau misalkan didahului ya oleh lau, jadi kan ada ma, lau, dan indama, gitu ya. Lama, lau, dan indama. Nah, di sini contohnya lau, maka lama di sini jawabnya itu tidak kita buang. Kita terjemahkan seperti biasa. Terus selanjutnya di sini walamma kanatil hikmah fahiya la tatawafaru illa lillah. Kita terjemahkan, karena hikmah maka ia tidak mungkin sempurna kecuali bagi Allah. Nah, di sini kita tidak menghilangkan jawabnya. Nah, gitu ya, tidak menghilangkan harf jawabnya. Oke, selanjutnya. Perubahan struktur kalimat atau kelas kata. Dalam bahasa Arab tidak dibenarkan menyebut subjek, pelaku, atau fa'il dalam kalimat pasif. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat pasif itu subjeknya disembunyikan atau tersembunyi dalam kata kerjanya. Sebaliknya bahasa Indonesia masih menoleransi hal demikian. Nah, kita sebutkan, misalkan tanaman itu digunting si fulan, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan, masih menoleransi. Karena itu tidak salah mengalihkan kalimat aktif dalam bahasa Arab ke dalam kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Nah, malah dalam beberapa kasus harusnya demikian. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang perubahan dari kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, yaitu terjemahannya maksudnya ya. Oke, langsung saja. Contoh terjemah dari kalimat aktif dalam bahasa Arab ke dalam kalimat pasif ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini perubahan dari kalimat aktif ke pasif. Innan nafsal insaniyata yatanaza'uha. Nah, terjemahannya adalah sebenarnya jiwa manusia itu diperebutkan. Kalau kita mau menerjemahkan secara harfiah, ya, maka akan berbunyi seperti ini. Sebenarnya jiwa manusia itu, gitu ya, memperebutkannya. Jadi memperebutkannya apa ini? Susah, atau istilahnya tidak pas terjemahannya. Yang pas itu sebenarnya jiwa manusia itu diperebutkan, gitu ya. Yang ini aslinya kalimat aktif diterjemahkan ke dalam kalimat pasif. Nah, kemudian yang kedua, innas surata allati tuqaddimuhal hayatu
terjemahannya ini fokus ke tuqaddimuha ini ya. Sesungguhnya gambaran yang disuguhkan oleh kehidupan. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah maka akan berbunyi sesungguhnya gambaran yang gitu ya. Sesungguhnya gambaran yang menyuguhkannya kehidupan gitu ya. Menyuguhkannya kehidupan. Akan tapi di sini kalimat aktif ya dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam kalimat pasif yang disuguhkan, bukan yang menyuguhkannya, bukan. Kemudian selanjutnya, wa hadza amrun yanbaghi ayyafhamahul mujtama. Ini salah ya, al mujtama'u ya, bukan mujtama'ah. Nah, kalau kita terjemahkan, ini adalah sesuatu yang harus difahami masyarakat. Nah, ini hadza amrun adalah sesuatu yang bagi yang harus an yafhamahu dipahami masyarakat. Akan tapi di sini kalau kita terjemahkan harfiahnya, ini adalah sesuatu yang harus memahaminya masyarakat. Nah, yang harus memahaminya masyarakat. Nah, ini nggak pas ini. Nah, gitu ya. Maka harus diterjemahkan ke dalam kalimat pasif. Nah, difahami, bukan memahaminya. B. Perubahan dari kalimat pasif ke kalimat aktif dalam terjemahan. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya. Dari kalimat aktif, dari kalimat pasif ke aktif. Pasif bahasa Arab, aktif ke bahasa Indonesia. Nah, yang pertama surirtu biliqaika. Nah, surirtu. Ini kalimat mabniun lil majhul kalau bahasa Arabnya ya. Nah, saya senang bertemu Anda gitu. Kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah, maka akan berbunyi saya disenangkan dengan pertemuan Anda. Saya akan disenangkan dengan pertemuan Anda. Dan ini nggak pas gitu ya. Nah, maka yang pas itu saya senang bertemu Anda. Kemudian selanjutnya, uniyal islamu bin nadhafah. Nah, kalau kita terjemahkan, Islam memperhatikan kebersihan. Unia ya, unia itu dari kata ana ya'ni, gitu ya, atau memperhatikan. Unia ini bentuk majhul, bentuk pasif ya. Nah, maka akan kalau kita terjemahkan ke dalam harfiahnya akan berbunyi Islam diperhatikan oleh kebersihan. Islam diperhatikan oleh kebersihan. Ini tidak pas. Gitu ya. Yang pas adalah Islam memperhatikan kebersihan. Kemudian selanjutnya, tuwfiyan nabiyyu bil Madinah. Nabi wafat di Madinah. Sedangkan tuwfiya itu kalimat pasif. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, itu Nabi diwafatkan gitu ya. Nabi diwafatkan di Madinah. Kok kayaknya tidak pas gitu ya. Nabi diwafatkan. Nah, maka dipakailah terjemahan Nabi wafat di Madinah. Kemudian selanjutnya, ana mulaun bi qiraatil kutub. Saya gemar membaca buku. Itu terjemahannya. Nah, mulaun ini adalah bentuk pasif. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka saya digemarkan dengan membaca buku. Tapi di sini terjemahnya nggak begitu. Saya gemar membaca buku. Oke, selanjutnya. C. Penerjemahan kata kerja atau benda, yaitu masdar, kata sifat yang berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, dan isim musybihat dengan kata kerja. Jadi di sini bentuk kata atau kalimatnya dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Ternyata cara menerjemahkannya biar pas itu juga harus merubahnya. Nah, maka di sini ada kata kerja atau benda ya, yang biasa kita sebut dengan masdar itu kita terjemahkan dengan kata benda, kata kerja.
Nah, kata sifat yang berbentuk isim fa'il juga kita terjemahkan dengan kata kerja. Isim maf'ul juga kita terjemahkan dengan kata kerja. Isim musbihat juga kita terjemahkan dengan kata kerja. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, fala budda minal i'tirafi bi anna. Maka di sini diterjemahkan harus diakui bahwa. Nah, i'tiraf ini kan kata masdar ya kan. Akar kata yaitu masdar. Maka di sini kalau diterjemahkan secara harfiah akan berbunyi maka harus dari pengakuan bahwa. Susah ya, maka di sini diterjemahkan secara simpel langsung dipakai dengan kata kerja yaitu harus diakui bahwa. Di sini pengakuan menjadi diakui, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, bitahdidi makna. Kita terjemahkan dengan membatasi pengertiannya, gitu ya. Dengan membatasi pengertiannya. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka dengan pembatasan pengertiannya. Nah, maka di sini pembatasan itu diganti dengan membatasi. Kemudian selanjutnya, contoh di sini isim musbihat. Nah, ini ya isim musbihat di sini aksaru yusron, gitu ya. Aksaru yusron. Di sini kita terjemahkan dengan bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Contoh lagi, yang isim fa'il ya berubah menjadi isim fa'il yang berubah menjadi kata kerja. Saron nabiyyu muballighan an rabbih da'iyan ilaihi wa hamiyan litilka da'wati. Ini terjemahnya dari sini ya. Da'iyan ilaihi, mengajak orang kepadanya. Nah, di sini yang namanya isim fa'il yaitu da'iyan wa hamiyan kita terjemahkan menjadi kata kerja yaitu mengajak dan melindungi. Selanjutnya, kitabuhu al-ma'rufu fi Eropa. Kita terjemahkan bukunya yang dikenal di Eropa. Di sini al-ma'ruf ini isim maf'ul, gitu ya. Akan tapi kita terjemahkan ke dalam kata kerja, yaitu yang dikenal. Nah, oke, selanjutnya. Penerjemahan bentuk jamak dengan bentuk mufrad atau sebaliknya. Nah, jadi ini jamak bahasa Arab menjadi mufrad dalam bahasa Indonesia. Atau mufrad dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam jamak dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab memiliki prinsip agreement, yakni kesesuaian antara subjek dan predikat. Jadi subjeknya harus sesuai dengan predikatnya. Nah, baik dari sisi genre, kata ganti, dan kata ganti orang. Nah, itu harus sama. Di samping itu, bentuk jamak dalam bahasa Arab juga sering didahului oleh kata yang menunjukkan bilangan seperti sairun, jami'un, ba'dun, kulun. Nah, itu ya. Itu sering ditunjukkan dengan bilangan seperti itu. Nah, kalau bentuk jamak. Nah, maka bentuk jamak dalam bahasa Arab sering kita terjemahkan dalam bentuk tunggal. Nah, dan tidak memperdulikan kata ganti perempuan ataupun laki-laki. Contoh terjemah jamak menjadi mufrad atau sebaliknya. Oke. Yang pertama, ghairu annal falasifata al-watiyina lam yakbalu. Kita terjemahkan, namun para filosof positivisme tidak menerima. Jamaknya tidak kita terjemahkan. Kalau misalkan secara harfiahnya, terjemahannya seperti ini. Namun para filosof positivisme mereka tidak menerima, gitu ya. Lam yakbalu, mereka tidak menerima. Tapi di sini merekanya dibuang, gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada dalam bahasa Indonesia itu para. Selanjutnya yang kedua, inna ba'du af'alina, sebagian perbuatan kita. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka akan berbunyi sesungguhnya sebagian perbuatan kita. Nah, perbuatannya itu ada dua. Tapi di sini kita terjemahkan satu saja, kita tulis satu. Sebagian perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, tutliku malayinasyifahi, berjuta-juta bibir, terjemahannya begitu ya. Nah, di sini kalau
kalau kita terjemahkan secara harfiah begini. Berjuta-juta bibir-bibir, nah gitu. Tapi ya tidak mungkin disebut bibir-bibir. Nah, maka di sini tutliku yang ini jamak ya. Ini syifah, ini jamak. Kita terjemahkan menjadi mufrad atau tunggal. Nah, berjuta-juta bibir. Nah, yang ini yang terakhir contoh bahasa Arabnya tunggal, ya, bentuk tunggal diterjemahkan menjadi jamak. Wa uqimal masjidu, masjidu bentuk mufrad, bentuk tunggal, diterjemahkan masjid-masjid, jamak. Ma'bad bentuk tunggal, diterjemahkan gereja-gereja, banyak atau jamak. Kemudian juga jam'iyah, berbagai lembaga, nah, gitu ya. Padahal jam'iyah itu satu, wan nadi, dan organisasi. Selanjutnya, terjemahan ism mausul. Menerjemahkan ma, mausul, mubhamah yang diikuti oleh min bayaniyah. Cara menerjemahkannya dengan mengubahnya atau membuang beberapa kata, yaitu titik dan titiknya, gitu ya. Maksudnya begini, ism mausul itu kan ada alladzi, allati, alladani, kemudian dan sejenisnya gitu ya. Yang kalau terjemahannya itu berarti yang. Tapi ternyata ism mausul itu tidak hanya alladzi, allati, tapi ada yang ma dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas yang ma. Dan yang kedua, ma mausulah dan man mausulah diterjemahkan ada atau tersebut. Jadi di sini nggak diterjemahkan yang. Nah, ma tadi yang ma pertama, ini yang ma kedua, yaitu ma dan man. Mausulah diterjemahkan ada atau tersebut, bukan yang lagi, bukan. Oke, kita langsung kepada contohnya. Yang pertama, wal kahruba'u wa ma nasya'a anhu minal ikhtiraati. Nah, di sini ma, ya, ma mausul yang pertama ini, contoh yang pertama. Ini ma mausul mubhamah yang diikuti oleh min bayaniyah. Ini min bayaniyah. Wal kahruba'u wa ma nasya'a anhu minal ikhtiraati. Nah, kita terjemahkan listrik dan penemuan-penemuan yang diilhami olehnya. Kita tidak menerjemahkan dengan sesuatu dan dari. Nah, sesuatu, ini sesuatu dan dari. Nah, tidak terjemahkan seperti itu, tidak. Ma ini sesuatu atau min di sini dari, tidak. Tapi listrik dan penemuan-penemuan yang diilhami olehnya. Kemudian yang selanjutnya, fal umlatu wal anwatu bima tahmiluhu min suwaril alihah. Nah, di sini ada istilahnya ma mausulah bima ini ya, dan min bayaniyah. Nah, di sini kita terjemahkan mata uang dan lencana termasuk gambar-gambar Tuhan. Kita terjemahkan bima ini termasuk, gitu ya. Nah, tidak kita terjemahkan secara harfiah seperti ini. Mata uang dan lencana dengan apa yang ada di dalamnya, bima tahmiluhu, gitu ya, dengan apa yang di dalamnya seperti gambar-gambar. Bukan kita terjemahkan seperti itu, tapi kita terjemahkan termasuk mata uang dan lencana termasuk gambar-gambar Tuhan. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini dari yang ma mausulah dan man mausulah. Diterjemahkan ada atau tersebut. Wa minal arabi man kana. Nah, gitu ya. Wa minal arabi man kana. Kita terjemahkan di antara orang Arab ada. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, maka akan berbunyi seperti ini. Di antara orang Arab, seseorang atau orang. Oke, selanjutnya. Wa'lam anna mimma yu'ayyidu hadhil mizana ma titik gitu ya. Kita terjemahkan, ketahuilah bahwa salah satu yang mendukung kitab mizan ini adalah, gitu ya. Ma ini diterjemahkan menjadi adalah. Ma itu ma-nya di sini tidak terjemahkan sesuatu sebagaimana biasanya. Nah, jadi dilihat kalimatnya bagaimana dan disesuaikan dengan terjemahannya. Baik, adik-adik sekalian, inilah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
ini adalah salah satu trik bagaimana, beberapa cara bagaimana kita menerjemahkan ya. Semoga mudah difahami, dan kalau ada yang kurang pas atau masukan silakan ditulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.